sampai pembahasan masih mengenai pentingnya mengamalkan ilmu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bisanadina al-muttasil ilaih. Summa in kana hadzal alim, kemudian jika orang yang sudah memiliki ilmu yu'allimu ilmahu an-nasa, ia mengajarkan ilmunya kepada manusia, wa yanfa'uhum bihi, dan dia memberikan manfaat kepada orang banyak dengan ilmunya, tapi dia sendiri nggak ngamalin. Ini bicara tentang pentingnya mengamalkan ilmu dari apa yang kita sudah ketahui. Nah, kalau ilmunya nggak kita amalin, terus kita ngajarin ke orang, kita ngasih share ke orang, kita berbagi ilmunya sama orang, kata beliau, kana bimanzilati syam'ati tudhi'u lin-nasi wa hiya tuhraqu. Maka orang yang berilmu ngajarin orang, dia sendiri enggak ngambil manfaat dari ilmunya, itu seperti halnya lilin. Lilin menerangi orang lain tapi dia sendiri kebakar. Wa kal ibrati taksun nasa wa hiya ariyatun. Juga seperti jarum. Jarum itu bikin pakaian buat orang bisa, tapi dia sendiri telanjang. Ya. Seperti lilin menerangi buat orang, tapi dia sendiri kebakar, nggak ngambil manfaat dari apinya. Juga seperti jarum yang bisa bikin pakaian buat siapapun, tapi dia sendiri nggak pakai pakaian. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba fala taqilun. Ini teguran dari Allah, khususnya kepada ahlul kitab, umumnya kepada kita. Apakah kalian menyuruh manusia dengan kebaikan dan kalian sendiri melupakan diri kalian untuk melakukannya? Padahal kalian terus membaca dan menyampaikan kitab. Apakah kalian berakal? Apakah kalian memiliki pemahaman yang benar? Kalau kalian hanya menyuruh orang dengan berbuat baik, tapi tidak mengambil manfaat untuk diri kalian sendiri, padahal kalian terus nyampaikan ke orang. Apakah kalian ini berakal apa enggak? Ini kata Allah Subhanahu wa taala ini. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala tujukan itu kepada, khususnya tadi kepada orang-orang pendeta-pendeta dan juga para ahli, para pakar dalam kitab-kitab suci lain. Khususnya itu. Mereka disuruh untuk menyampaikan, menguasai, memahami kitab mereka, tapi mereka hanya nyuruh orang, mereka sendiri tidak ngambil manfaat. Wa fil hadis, di dalam hadis, innahu yu'maru bil alimi ilan nar. Sesungguhnya nanti di hari kiamat itu akan diperintahkan ulama masuk ke dalam neraka. Diperintahkan ustadz itu masuk ke dalam neraka, diperintah untuk diseret ke neraka. Diperintahkan ini para kiai, para ajengan itu. Diperintahkan Allah, malaikat itu suruh nyeret mereka ke dalam neraka. Kata Nabi ini. Fatakhruju am'a'u, maka di dalam neraka itu keluar isi perutnya, Pak. Ususnya keluar. Lambungnya keluar, robek perutnya dalam neraka ini. Kiai ini, Pak, ustadz ini, fayaduru biha finnasi finnar, maka dia keliling neraka itu dengan menyeret usus-ususnya, menyeret isi perutnya yang keluar itu di hadapan manusia di dalam neraka, keliling-keliling.
kama yadurul himaru birruha. Muter-muter sebagaimana keledai yang memutari penggilingan gandum. Jadi zaman dahulu Pak, gandum itu digilingnya pakai alat kayu. Kayunya itu diikat ke keledai atau ke sapi. Nanti sapinya itu jalan aja muter karena diikat. Nah, nanti kayunya itu muter untuk menggiling gandum yang ditaruh di dalamnya, dialusin. Nah, dengan cara begitu, itu namanya ruha. Kayak gitu. Nanti ustadz-ustadz itu begitu juga Pak. Di dalam neraka itu naudzubillah min dzalik. Keluar isi perutnya, keliling muter kayak gitu, muter-muter. Maaf ini Pak, kayak orang gila. Kelilingnya muter-muter, nggak tahu kemana arahnya, muter-muter sambil ini kebuka perutnya itu, isi perutnya itu kebuka. Fayatufu bihi ahlun nar. Maka penghuni neraka kumpul tuh Pak, mengelilingi si ulama ini, si ustadz ini, si kiai ini. Pak, ahli neraka tuh pada nonton Pak. Fayaquluna lahu, ahli neraka ini bilang, ma baluka, ustadz kenapa, kiai kenapa, habib kenapa ini? Fayaqul, kata si ustadz, kata si alim, kata si kiai, inni kuntu amuru bil khairi wala ati. Dahulu sesungguhnya aku ini suka menyuruh perbuatan baik, tapi aku tidak melakukannya. Wa anha anisyarri wa atihi. Dan aku dahulu suka melarang perbuatan buruk, perbuatan dosa, tapi aku suka melakukannya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim ini. Ada riwayat lain, bukan ustadz aja, tapi rajul, seseorang. Qultu, komentar beliau ini, wa hadzal alimul ladzi yu'allimun nasa wa la ya'malu khasirun wa amruhu fi ghayatil khatar. Orang ini yang disebut dalam hadis mengajarkan manusia tapi nggak mengamalkan, ya memang rugi. Dia sendiri nggak ngamalin, ngomong doang pinter, ceramah aja pinter. Maka keadaannya ini sangat berbahaya memang. Walakinnahu ahsanu halan minalladzi la ya'malu wa la yu'allimun nasa. Tetapi ini masih lebih bagus dibandingkan orang yang punya ilmu tapi udahnya dia nggak ngamalin, dia nggak ngajar juga. Wala mana fa innahu khasirun min kulli wajhin wa halikun ala halin. Sesungguhnya orang yang udahnya dia nggak ngamal, dia nggak ngajar, dia tidak memberi manfaat dengan ilmunya, maka dia rugi dari semua sisi dan juga binasa dalam semua keadaan. Pertama begini Pak, dari hadis ini Allah Subhanahu wa taala tuh ayat tadi juga Allah Subhanahu wa taala tuh ingin untuk kita ini berkaca, ngaca kepada apa yang sudah kita sampaikan ke orang, apa yang sudah kita tegurkan ke orang. Dan bapak-bapak, ibu-ibu juga ini nggak perlu takut untuk dakwah gara-gara ada ancaman yang semacam ini. Orang yang dakwah, orang yang menyampaikan kebaikan tapi dia nggak mengamalkan, tuh kata Allah nggak punya akal. Itu sama aja nggak punya otak. Ini kata Allah, afala taqilun. Kalian tuh ngerti nggak? Masa kalian nyuruh orang doang, kalian sendiri nggak ngerjain? Karena gini Pak, secara naluri, kalau kita ini sudah menyampaikan secara naluri nih Pak, kita ini sudah menegur
kita ini sudah nyuruh secara naluri, kita berarti menganggap apa yang kita sampaikan itu baik. Ini logisnya ya, logisnya gitu. Apa yang kita suruh, apa yang kita anjurkan itu secara logis, secara akal, berarti kita menganggap perkara itu baik. Makanya orang tuh debat tuh kenapa? Karena beda prasangka, perspektif, cara pandang baiknya. Menurut saya yang baik kayak gini, maka mestinya kayak gini. Paham ya Pak ya? Yang satunya bilang enggak, menurut saya yang baik kayak gini, mestinya yang dilakukan kayak gini. Itu orang debat tuh gara-gara apa? Gara-gara berbeda dengan cara pandang, berbeda pada cara pandangnya. Jadi apa yang sudah kita suruh, yang kita idekan, yang kita anjurkan, itu berarti apa yang menurut kita baik. Kalau secara logis, secara akal kita itu sudah menganggapnya baik, berarti mananya kita menganggap hal itu manfaat. Ya Pak ya? Kalau menganggap itu baik dan manfaat, berarti kita juga berharap manfaat yang sama. Ini saya mau ngambil penjelasan dulu Bapak-bapak, biar paham apa hubungannya orang yang nyuruh doang tapi nggak ngamalin, nasihat aja tidak mengamalkan, itu dianggap tidak berakal oleh Allah. Apa hubungannya akal sama nyuruh doang tidak beramal? Itu maksud saya. Ini biar paham dulu ini ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian nyuruh manusia dengan kebaikan dan kalian melupakan diri kalian padahal kalian terus menyampaikan Alkitab, Al-Quran ataupun kitab-kitab suci lain? Apakah kalian nggak berakal? Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, hubung kaitnya apa akal sama nyuruh doang nggak beramal? Itu maksud saya. Hubung kaitnya adalah sesuatu yang sudah kita suruh berarti kita anggap baik. Sesuatu yang kita anggap baik berarti dia manfaat. Apa yang menurut kita manfaat berarti kita juga berharap manfaat itu ada pada diri kita mestinya. Lah kok bisa kita anggap manfaat tapi kita sendiri enggak ngamal? Kayak Bapak bilang ini enak tapi Bapak enggak makan. Loh gimana? Berarti bohong. Ini enak, ini cobain aja. Bapak makan enggak? Ya saya sih enggak makan. Berarti bohong, berarti ngomong enaknya. Gitu maksud saya. Berarti enggak berakal itu. Kalau memang betul apa yang dia sampaikan bahwa ini enak, berarti mestinya dia ikut makan. Karena dia juga pasti pengen yang enak. Enggak ada di dunia ini orang yang pengen gak enak tuh nggak ada apa sebenarnya. Bisa dipahami gak Pak? Ini obatnya minum nih, manjur ini, mujarab ini. Bapak minum? Ya enggak sih, saya sendiri takut. Bohong itu namanya. Gila ini. Ngerti ya, paham ya sampai sini Pak ya? Berarti akalnya tuh nggak nyambung berarti. Karena akal tuh diambil dari kata aklun, akola, ikol, artinya ikatan. Kenapa akal itu dari kata ikatan? Karena dia mengikat pemilik akal untuk melakukan hal yang berbahaya. Itu akal. Jadi akal itu yang membuat orang melakukan hal yang baik dengan dirinya, untuk dirinya, dan buruk dan menjauhi hal yang buruk untuk diri, itu namanya akal. Jadi orang yang hanya nyuruh doang tapi dia tidak melakukannya, tidak mengambil manfaat darinya, berarti akalnya itu nggak mengikat dirinya. Itu mana dari afala taqilu ini Pak. Maka jangan kehilangan akal ini nih.